bahwa ketahanan pangan dan swasembada pangan akan sulit terwujud jika praktek-praktek birokrasi yang rumit masih terus berlanjut. Dan korbannya adalah masyarakat, terutama para petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan. Kawan Minmot, budaya mengundurkan diri di kalangan pejabat tinggi Indonesia boleh dikatakan teramat langka, bahkan bisa dikatakan tidak pernah terjadi selama ini, kecuali mengundurkan diri lantaran ingin turut berkontestasi dalam pemilu. Tetapi yang dilakukan Joao Angelo de Souza Mota, yang baru saja mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah jabatan yang baru diembannya selama 6 bulan, bukan karena alasan politik, melainkan karena merasa terhambat untuk bisa bergerak cepat akibat birokrasi yang berbelit-belit di lingkungan Danantara, lembaga pengelola investasi yang belum lama ini dibentuk oleh Presiden Prabowo, dan lembaga yang menaungi sejumlah perusahaan BUMN, termasuk PT Agrinas Pangan Nusantara. Juga bukan karena Joao tidak mampu melaksanakan tugas. Meskipun dikatakannya bahwa alasan pengunduran diri itu dilakukannya lantaran tidak sanggup mewujudkan ketahanan pangan seperti yang diperintahkan Presiden, tetapi ketidaksanggupan itu disebabkan hambatan dari pihak lain, yakni Danantara, yang masih menerapkan birokrasi yang sangat rumit, sehingga membuat dirinya dan PT Agrinas Pangan Nusantara yang dipimpinnya tidak bisa berbuat banyak. Kondisi pangan ini adalah ultima ratio, yaitu keadaan yang sangat kritis yang harusnya teman-teman dari Danantara dibentuk sebagai suatu badan baru untuk mempercepat atau mempersingkat proses-proses kegiatan yang sifatnya lebih kepada bisnis. Bukan lagi menjadi birokrasi-birokrasi yang membangun satu birokrasi yang sangat panjang, berbelit-belit, yang hampir tidak mungkin kita wujudkan. Itulah birokrasi-birokrasi yang masih tetap dipertahankan dan dipraktikkan di dalam Danantara, sehingga sampai hari ini pun kami masih dimintakan lagi FS, yang sampai hari ini mungkin sudah ketiga atau keempat kali yang kami serahkan. Pengajuan pengunduran diri yang dilakukan Joao Mota telah membuka mata banyak pihak bahwa budaya birokrasi yang merupakan warisan masa lalu ternyata masih kuat melekat di kalangan instansi pemerintahan, termasuk Danantara. Sebagai lembaga tinggi negara yang baru dibentuk, Danantara seharusnya sudah bersih dari praktek-praktek birokrasi yang berbelit-belit, bebas dari mental birokrat. Sebab salah satu tujuan pembentukan Danantara adalah untuk memangkas birokrasi agar program-program pembangunan bisa bergerak lebih cepat dan lancar. Tetapi nyatanya budaya birokrasi masih dilanjutkan dan dipelihara Danantara. Ini merupakan kode keras kepada Presiden bahwa instruksi Presiden untuk memangkas dan menyederhanakan birokrasi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh para pejabat di bawahnya. Joao Mota sebenarnya bisa tenang-tenang saja menikmati kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dan bekerja secara normatif atau apa adanya. Tetapi Joao bukan tipikal pejabat seperti itu. Jabatan baginya bukanlah tujuan, tetapi merupakan alat untuk melaksanakan program-programnya secara gerak cepat guna mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo, serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para petani yang sampai sekarang masih terpuruk. Pengajuan pengunduran dirinya dari jabatan Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara merupakan satu-satunya jurus pamungkas untuk membuka mata semua pihak, termasuk Presiden Prabowo, bahwa ketahanan pangan dan swasembada pangan akan sulit terwujud jika praktek-praktek birokrasi yang rumit
masih terus berlanjut. Dan korbannya adalah masyarakat, terutama para petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan. Baik, terima kasih. Pengunduran diri ini kami sampaikan karena kami melihat bahwa masalah pangan ini adalah suatu urgensi, satu keadaan yang menjadi perhatian Presiden yang begitu serius, sehingga ini adalah ultima ratio, keadaan paling akhir yang harus dilakukan untuk membuat langkah-langkah percepatan, langkah-langkah nyata untuk membangun kondisi pertanian kita yang sudah begitu ketertinggalan dan petani kita yang begitu tereksploitasi selama ini yang hanya menjadi subjek tidak bisa bangkit daripada keterpurukan, dan keseriusan Presiden dalam mendukung dan menggerakkan segala upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder atau para pembantu-pembantunya, sehingga kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran. Sampai hari ini Agrinas Pangan Nusantara masih nol. Ada seorang pejabat berpendapat bahwa pengunduran diri João Mota sebenarnya merupakan bentuk ketidaksabaran atas proses administratif yang ditentukan Danantara, dan João dinilai kurang menguasai masalah-masalah administrasi sebagai pejabat baru. Pendapat ini terkesan ingin mensimplifikasi dan meremehkan tindakan pengunduran diri João dan menempatkan Danantara sebagai lembaga yang seolah-olah tidak pernah salah. Padahal yang dikemukakan João adalah masalah skala prioritas. Dalam menghadapi ultima ratio gagasan pembangunan, maksud saya gagasan membangun ketahanan pangan bangsa, dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Danantara lebih mendahulukan pembenahan di bidang lain ketimbang bidang ketahanan pangan yang seharusnya diutamakan dalam mendukung gagasan besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ketidakpedulian Danantara terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara menyebabkan João Mota dan seluruh jajarannya di perusahaan Persero tersebut berjalan di tempat. Sebagai profesional yang sangat mumpuni di bidang pertanian, peternakan, konstruksi, dan industri kreatif, João sudah terbiasa bergerak cepat. Tetapi apa daya, di PT Agrinas Pangan Nusantara, João merasa tidak didukung oleh Danantara, lembaga yang memayunginya. Sudah berkali-kali pihaknya mengajukan feasibility study kepada Danantara, tetapi tidak pernah ada tindak lanjut yang berarti. Bahkan anggaran untuk PT Agrinas Pangan Nusantara pun tidak kunjung turun. Meski demikian, João langsung bergerak setelah ia dilantik menjadi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dengan anggaran PT Yodiakarya yang masih tersisa, serta dana yang berasal dari kantong pribadinya. PT Yodiakarya adalah perusahaan Persero yang ditransformasi menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan João menjadi Direktur Utama pertama di perusahaan tersebut. Proyek-proyek yang telah digarapnya sebagai Dirut Agrinas Pangan Nusantara, antara lain pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana untuk koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, yang kelembagaannya telah diresmikan oleh Presiden Prabowo. Juga pengadaan peralatan teknologi pertanian untuk digunakan para petani di desa-desa, berupa traktor, pengolah lahan, dan combine harvester untuk memanen hasil-hasil pertanian. Namun tentu saja João tidak bisa selamanya melaksanakan semua itu dengan sisa anggaran yang tidak memadai. Ia membutuhkan dukungan nyata dari lembaga pengelola investasi Danantara. Dukungan yang dinanti-nantikannya selama setengah tahun. Namun Danantara justru menghambat gerak langkahnya dengan birokrasi yang berbelit-belit, sampai akhirnya João Angelo de Souza Mota mengundurkan diri, seraya meminta maaf kepada seluruh rakyat dan kepada Presiden Prabowo
dengan berdiri sambil menjura, menangkupkan kedua belah tangan di dada, menundukkan kepala. Siang hari ini, saya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara menyampaikan bahwa pada hari ini, tanggal 11 Agustus 2025, kami mengajukan pengunduran diri yang diserahkan kepada Danantara pada siang hari ini. Kami sudah menduduki jabatan ini persis hari ini kami menjabat selama 6 bulan. Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun kontribusi kami dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, kami mohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, pada negara dan presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi, perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf. Pengunduran diri Joao Mota dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara menuai beragam tanggapan positif dari warganet atau netizen. Warganet pada umumnya memuji keputusan Joao sebagai keputusan yang gentle, yang patut dicontoh oleh para pejabat lainnya yang merasa tidak sanggup melaksanakan tugas. Komentar seperti ini menunjukkan bahwa pejabat yang mengundurkan diri di negeri ini merupakan barang yang sangat langka. Sehingga ada netizen yang berkomentar bahwa Joao selayaknya diberi award karena telah menjadi contoh bagi para pejabat lainnya. Ada pula netizen yang memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Joao karena mampu mengenyampingkan egonya dan sekaligus menjaga dirinya dari lingkaran setan. Ada yang memberikan emotikon jempol seraya mengatakan luar biasa dan mengatakan bahwa keputusan Joao merupakan keputusan yang tidak mudah. Kemudian mendoakan agar Joao tetap sukses di bidang keahliannya dimanapun berada. Beberapa warganet yang tampaknya mengenal Joao Mota berkomentar bahwa Joao adalah orang yang jujur dan berintegritas. Sehingga ia pun menulis, "Teruslah di jalan yang benar, Bapak orang jujur dan berintegritas." Kemudian ada warganet yang berkomentar, "Alhamdulillah, di balik rumitnya negeri ini masih tersisa orang-orang terbaik seperti beliau." Ada juga yang berkomentar, "Baru kali ini kulihat seorang pejabat Indonesia yang benar-benar berintegritas, berani mengundurkan diri dan meminta maaf. Benar-benar pejabat top." Komentar ini disertai emotikon 3 jempol. Lalu ada yang berkomentar, "Rakyat Indonesia lebih menghargai keputusan Bapak dan yakinlah pengunduran diri bukan sebuah aib, tapi menunjukkan integritas Bapak. Terima kasih atas pengabdian Bapak selama ini." Masih banyak komentar-komentar positif lainnya yang berseliweran di dunia maya, termasuk yang mendoakan kesehatan Joao dan keluarganya, serta yang merasa yakin bahwa Joao akan tetap produktif dan tetap mengabdi untuk rakyat, di posisi manapun berada. Berikut kami tayangkan beberapa cuplikan komentar atas pengunduran diri Joao Mota yang kami screenshot dari kanal YouTube resmi Kompas.com dan kanal-kanal lainnya. Seperti telah kami singgung di awal, sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota
telah lama aktif sebagai profesional di bidang pertanian dan peternakan, serta jasa konstruksi dan industri kreatif. Di bidang pertanian, Joao Mota lah yang menginisiasi lahirnya metode Tani Nusantara, sebuah metode pertanian alami dengan semboyan mudah, murah, dan sederhana. Karena metode Tani Nusantara menawarkan penggunaan sampah pepohonan, dedaunan, dan akar-akaran yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar untuk dijadikan pupuk dan pestisida alami sebagai pengganti pupuk dan pestisida pabrikan yang cukup mahal harganya. Sedangkan pupuk dan pestisida alami bisa diproduksi sendiri oleh para petani dengan biaya yang sangat murah dan cara yang mudah. Metode Tani Nusantara hasil inovasi Joao Mota beserta para petani muda di Nusa Tenggara Timur sudah lama dikembangkan dan berhasil. Keberhasilan ini menarik minat para petani dari daerah-daerah lainnya untuk ikut belajar menerapkan metode Tani Nusantara. Kami yakin setelah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama PT Agridas Pangan Nusantara, Joao Mota akan terus berinovasi dan terus mengabdi untuk para petani guna meningkatkan kesejahteraan para pejuang ketahanan pangan tersebut. Maju terus Pak Jo, semoga Anda selalu sehat. Tuhan memberkati. Sampai di sini dulu kawan Minbot, terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami. Dan Anda yang baru saja mensubscribe channel kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like dan komentar. Salam Minbot.